Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferin Aizauzelia, NIM 2502104, mahasiswa mata kuliah perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno MX. Di sini Ferin akan mempresentasikan hasil dari tugas besar perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Pertama, terdapat 3 materi untuk tugas besar ini. Yang pertama ada pola operasi waduk, yang kedua ada rainwater harvesting, yang ketiga ada sumber resapan. Di sini terdapat pola PSDA WS Sumbawa, di mana wilayah Sungai Sumbawa ini merupakan wilayah sungai yang bersebelahan dengan wilayah Sungai Lombok di sebelah baratnya, dan termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lalu Provinsi NTB ini secara geografis di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur Selat Sape, di sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah barat Selat Lombok. NTB merupakan provinsi kepulauan dengan 2 pulau utama, yakni Pulau Lombok dan juga Pulau Sumbawa, dan dikelilingi oleh kurang lebih 278 pulau-pulau kecil dan garis pantai sepanjang 2.333 km. Lalu selanjutnya terdapat isu strategis lokal di pola PSDA WS Sumbawa ini. Yang pertama ada banjir dan kekeringan. Banjir teridentifikasi di 21 das yang tersebar di 35 kawasan rawan banjir. Luasan genangan banjir diperkirakan mencapai kurang lebih 30,2842 km persegi atau 0,2% dari total luas WS Sumbawa. Di wilayah Sungai Sumbawa juga hampir selalu terjadi kekeringan pada musim kemarau. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi alami, peristiwa perubahan iklim, maupun kesalahan antisipasi pola dan tata tanamnya. Sehingga pada saat tanaman memerlukan air, sumbernya sudah kering. Luas daerah kekeringan di wilayah Sungai Sumbawa mencapai kurang lebih 3.850,22 km persegi atau 25% dari luas total wilayah Sungai Sumbawa. Selanjutnya ada perubahan krisis lahan. Dari hasil analisis dan perbandingan data spesial lahan kritis Kementerian Kehutanan tahun 2011, terdapat surat keputusan Gubernur nomor 393 tahun 2006 menunjukkan bahwa selama periode 2006 sampai 2011 di wilayah Sungai Sumbawa terjadi peningkatan lahan yang cukup signifikan. Yang selanjutnya ada minimnya penyediaan air bersih, di mana air bersih adalah air yang diperlukan untuk rumah tangga, biasanya diperoleh secara individu dari sumber air yang dibuat oleh masing-masing rumah tangga berupa sumur dangkal, atau dapat diperoleh dari layanan sistem penyediaan air minum atau SPAM atau PDAM. Kondisi existing tahun 2015 berdasarkan data PDAM, WS Sumbawa telah menyalurkan air di masing-masing kabupaten, seperti Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, dan Kabupaten Bima, dengan kapasitas total yang terpasang saat ini sebesar 1.389 liter per detik. Tapi angka tersebut tidak memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah WS Sumbawa. Selanjutnya terdapat kebijakan pengolahan sumber daya air untuk melaksanakan visi dan misi dan pengolahan sumber daya air di wilayah Sumbawa. Maka dirumuskan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah pengolahan sumber daya air sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan umum pengolahan sumber daya air, kebijakan konversi sumber daya air, kebijakan pendayagunaan sumber daya air, kebijakan pengendalian daya rusak air, kebijakan sistem informasi sumber daya air, dan juga kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengolahan sumber daya air. Selanjutnya, terdapat potensi yang dapat dikembangkan di WS Sumbawa. Yang pertama ada aspek pendayagunaan sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air di WS Sumbawa dalam rangka pemenuhan ketersediaan air baku permukaan untuk kebutuhan RKI, pengembangan energi, serta paling utama adalah untuk pemenuhan kebutuhan irigasi. Yang kedua, terdapat aspek pengendalian daya rusak air. Yang ketiga, ada aspek sistem informasi sumber daya air. Yang keempat, aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha. Dan juga peran serta masyarakat dalam pengolahan SDA adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wadah koordinasi pengolahan sumber daya air sudah terbentuk namun masih perlu penguatan. Yang kedua ada kegiatan P3A
GP3A dan IP3A sudah ada tapi masih kurang berfungsi secara efektif. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat masih rendah dan masih kurang kemampuan manajemen serta finansial. Yang keempat belum signifikannya aktivitas GNKPA dan masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pengolahan sumber daya air. Selanjutnya adalah masuk ke dalam pola operasi Waduk Mama. Di sini terdapat peta lokasi Waduk Mama yang di mana Waduk Mama ini juga berdekatan dengan Waduk Batu Bulan. Bendungan Mama atau Waduk Mama ini merupakan bendungan yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bendungan ini dibangun pada alur Sungai Mama di Desa Mama, Kecamatan Lopo. Bendungan Mama ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 11 April 1992. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 30 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 270 hektar. Bendungan Mama memiliki fungsi utama untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, sarana rekreasi, dan lain sebagainya. Bendungan ini difungsikan sebagai pusat pengairan untuk mengairi daerah irigasi seluas 5.428 hektar di Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga bendungan ini juga bermanfaat sebagai pengendali banjir, penyedia air baku, dan pembangkit tenaga listrik sebesar 0,5 MW. Lanjut masuk ke dalam perhitungan operasi waduk Mama. Di sini terdapat perhitungan operasi waduk tampungan normal dan juga perhitungan operasi waduk tampungan penuh. Di mana pada perhitungan operasi waduk tampungan awal tampungan normal dengan nilai 3.000 dan di tampungan penuh 4.300, volumenya 4.330. Selanjutnya adalah grafik inflow dan outflow tampungan normal dan juga grafik inflow outflow tampungan penuh. Selanjutnya terdapat grafik dari elevasi waduk tampungan normal dan juga elevasi waduk tampungan penuh. Selanjutnya adalah rainwater harvesting. Di sini adalah peta lokasi untuk rainwater harvesting. Lokasi ini berada di rumah saya sendiri, di Jalan Raya Kalumbuk, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada lokasi ini digunakan adalah data curah hujan air harian pada tahun 2004 sampai 2013 stasiun Batu Busuk, diperoleh dari Dinas PSDA Sumatera Barat. Rainwater harvesting atau pemanenan air hujan adalah kegiatan menampung air hujan secara lokal dan menyimpannya melalui berbagai teknologi untuk penggunaan masa depan untuk memenuhi tuntutan konsumsi manusia atau kegiatan manusia. Ada 3 komponen dasar yang harus ada dalam sistem permainan air hujan, yaitu pertama ada catchment, yaitu penangkap air hujan berupa permukaan atap. Kedua ada delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang. Dan yang ketiga ada storage reservoir, yaitu tempat penyimpanan air hujan berupa tong, bak, atau kolam. Berikut adalah skema sistem penerapan rainwater harvesting, di mana di sini terdapat atap tempat turun hujan, lalu diteruskan ke talang dan disalurkan melalui pipa, lalu berakhir di tempat bak atau tong tempat penyimpanan air hujan itu ditampung. Selanjutnya berikut adalah efektivitas rainwater harvesting pada rumah Ferin. Di sini dapat kita lihat bahwa pada bulan Januari terdapat 83% untuk efektivitasnya, berarti dalam artian dalam bulan Januari tersebut hanya 83% air yang dapat ditampung yang dapat ditampung. Pada bulan September, November, Desember, dan bulan Maret efektivitasnya mencapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat ada tabel penghematan biaya pembelian air dalam 1 tahun. Dengan menggunakan rainwater harvesting ini kita dapat menghemat biaya untuk pengeluaran pembelian air PDAM yang dapat dilihat bahwa total penghematan dalam setahun bisa mencapai Rp4.725.340.
Selanjutnya adalah sumur resapan. Sumur resapan adalah salah satu rekayasa teknik konversi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat penampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. Sumur resapan berfungsi memberikan imbuhan air secara buatan dengan cara menginjeksikan air hujan ke dalam tanah. Sasaran lokasinya adalah daerah peresapan air di kawasan budidaya, pemukiman, perkantoran, pertokoan, industri, sarana, dan prasarana olahraga, serta fasilitas umum lainnya. Berikut adalah perhitungan sumur resapan. Pada perencanaan sumur resapan kali ini berlokasi sama dengan rainwater harvesting, yaitu Jalan Kalumbu Raya nomor 19 Kelurahan Kalumbu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Data yang diambil juga merupakan data curah hujan 10 tahun Stasiun Batu Busuk dari tahun 2004 sampai 2013 dengan pencarian menggunakan metode log person dan metode Gumbel. Selanjutnya digunakan periode 25, 10, 25, 50, dan 100. Kemudian pada pencarian ini diasumsikan luas tadah dengan nilai 250 meter persegi. Diambil nilai koefisien adalah 0,60 karena merupakan daerah perumahan yang terpisah-pisah. Berikut adalah tabel hasil perhitungan dari perencanaan sumur resapan, di mana di sini terdapat rejeta jumlah untuk sumur resapannya terdapat 8. Maka dari tabel di atas ini didapatkan kapasitas yang memenuhi volume untuk sumur resapan adalah sumur resapan dengan diameter 1 meter dengan tinggi 0,6 meter dengan jumlah 8 buah. Berikut juga ada skema sistem penerapan sumur resapan. Di sini dapat kita lihat terdapat talang air dan pembuatan sumur resapan bisa berjarak minimal 1 meter dari pondasi rumah dan 5 meter dari septic tank, dan sumur resapan ini bisa dibuat dari plat beton. Sekian presentasi tugas besar mata kuliah perencanaan dan pengelolaan sumber daya air oleh Ferin. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.